Ya, PT Bursa Efek Indonesia dengan dukungan Self Regulatory Organization atau SRO lainnya senantiasa berupaya untuk mendorong perkembangan produk-produk non-saham di pasar modal Indonesia seperti exchange traded fund, kemudian warrant terstruktur dan derivatif yang dapat menjadi alternatif pilihan investasi menarik bagi para investor. Ya, untuk itu dalam rangka meningkatkan awareness dan pemahaman investor maupun calon investor pasar modal mengenai berbagai variasi produk non-saham yang tercatat di bursa, Bursa Efek Indonesia berencana kembali menyelenggarakan rangkaian kegiatan Structure Product Day 2023. Acara tersebut akan diselenggarakan pada 28 November 2023 pukul 9 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat secara online dan terbuka untuk umum. Pada kegiatan ini, Bursa Efek Indonesia turut mengundang para pelaku pasar dari kalangan manajer investasi, dealer partisipan, dan liquidity provider produk terstruktur dan derivatif di Indonesia untuk dapat berbagi pengetahuan dan informasi mengenai produk-produk non-saham. Lantas bagaimana perkembangannya saat ini serta potensi pertumbuhannya di masa depan? Simak perbincangannya sesaat lagi. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik hari ini, Bursa Efek gelar Structure Product Day 2023, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Pak Firza Rizky. Beliau adalah Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 1 Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi, Pak Firza. Pagi Mas Pras, apa kabar? Ya, salam sehat Pak Firza. Sehat, alhamdulillah. Baik, ini menarik. Bursa Efek Indonesia akan kembali menyelenggarakan ya kegiatan Structure Product Day 2023 dalam waktu dekat ini. Lantas apa sih tujuan diselenggarakannya kegiatan ini? Lantas kapan dan di mana kegiatan ini akan digelar? Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi Structured Product Day 2023 merupakan lanjutan dari Structured Product Day yang sudah kami lakukan tahun lalu. Nah, Structured Product Day ini merupakan kegiatan edukasi yang menarik, Mas Pras, karena memang untuk Structured Product Day akan membahas berbagai macam topik produk dan yang pastinya produknya bukan saham. Jadi di Structured Product Day, seluruh investor bisa dapat informasi terkait dengan produk-produk non saham seperti ETF atau Exchange Traded Funds, Structured Warrants, dan juga futures. Tujuan dari diadakannya Structured Product Days yaitu untuk meningkatkan awareness dari investor dan juga pemahaman investor maupun calon investor di pasar modal atas produk-produk yang tadi, yang non-saham, Structured Warrants, ETF, dan juga futures. Structured Product Days tahun ini agak berbeda dengan tahun lalu karena dilakukan secara offline dan online. Jadi kita ada roadshow-nya dulu di Surabaya pada tanggal 21 hari ini dan juga di Medan nanti tanggal 25 November. Lalu kegiatan main event-nya adalah dilakukan secara online di mana seluruh investor bisa join pada tanggal 28 November. Pada kegiatan tersebut, Bursa juga mengundang para pelaku pasar dari kalangan penerbit, dealer partisipan, dan juga liquidity providers dari produk terstruktur, derivatif, dan ETF. Sehingga nanti investor akan mendapatkan insight tidak hanya dari bursa tetapi juga langsung dari pelaku pasar. Nah, lantas yang membedakan kegiatan Structure Product Day tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu itu apa, Pak Firza? Ya, Mas Pras. Jadi kalau tahun lalu karena kita masih dalam situasi pandemi ya, jadi kita lakukan secara online. Tapi mulai tahun ini kita sudah melakukan secara offline. Tadi ada kegiatan roadshow di Medan dan di Surabaya sebagai pengantar dilakukan secara offline. Lalu nanti kegiatan main eventnya kita akan undang seluruh pelaku pasar untuk join pada tanggal 28 November secara online melalui Zoom. Dan juga pastinya produknya juga berbeda. Untuk tahun lalu ada ETF, Index, Structured Warrant. Tahun ini ada ETF, Structured Warrant, dan Single Stock Futures. Salah satu produk yang akan kita luncurkan pada tahun 2024 kita akan spill sedikit demi sedikit kira-kira apa sih produknya, risknya seperti apa, returnnya seperti apa khusus untuk Single Stock Futures. Siapa yang disasar ataupun target dari peserta nih untuk Structured Product Day ini? Untuk Structured Product Day sebenarnya untuk investor kita menyasar untuk seluruh kalangan investor karena mengingat produknya ini sangat bervariasi. Untuk calon investor yang belum punya exposure terhadap pasar modal dan ingin masuk tetapi mungkin ingin menakar risiko yang lebih rendah, kita memperkenalkan produk ETF atau reksadana yang diperdagangkan di bursa. Untuk investor yang sudah existing, mungkin sudah portofolio sudah banyak, sudah advance, kita juga memperkenalkan produk yang untuk next levelnya seperti Structured Warrant dan juga Single Stock Futures. Jadi kurang lebih kita menyasar seluruh elemen investor dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seminar offline dan juga online seluruh investor ataupun juga calon investor bisa mengikuti kegiatan Structured Product Day ini.
Oke, dan Structure Product Day 2023 juga akan membahas seputar produk ETF tadi yang seperti sudah Anda sampaikan ya. Ada warrant terstruktur, kemudian futures juga. Nah, untuk exchange traded fund atau ETF ini apa sih yang bisa Anda sampaikan terkait dengan produk ini? Kemudian manfaat apa yang bisa dimanfaatkan ataupun diperoleh bagi saya sebagai investor misalnya? Ya, terima kasih Mas Pras. ETF ataupun dari namanya Exchange Traded Ya. Funds merupakan reksadana yang bisa diperdagangkan di bursa. Jadi ETF memiliki struktur produk yang kurang lebih sama seperti reksadana, tetapi ini jauh lebih efisien, lebih efektif karena diperdagangkan sama seperti saham dan diperdagangkan di bursa. Jadi bagi investor, ETF dapat digunakan sebagai sarana diversifikasi karena dengan modal yang relatif lebih murah, investor bisa melakukan diversifikasi atas beberapa saham ataupun juga mengikuti pergerakan harga dari beberapa indeks, misalnya indeks ADX 30, AKI 45, dan lain-lain. Jadi dengan berinvestasi dengan modal yang relatif lebih kecil, kita sudah bisa mempunyai exposure dari pergerakan harga indeks itu. Selain Oke. itu, bagi investor yang sudah memiliki saham, pastinya ETF juga dapat memberikan manfaat untuk menyeimbangkan portofolio dari exposure resiko yang terlalu ekstrim. Jadi agar resikonya lebih merata dengan pastinya produk ETF, karena dengan ETF kita sudah menjamin diversifikasi portofolio kita. Wow, itu dia bisa menjadi pilihan investasi, kemudian diferensiasi dari produk investasi yang dimiliki oleh para investor di pasar modal kita ya. Lantas keunggulannya untuk investasi di produk ETF ini apa saja? Biasanya kita menyebut ada Ya, 3 nih, Mas Pras. oke. ETF sesuai namanya, efisien, Mhm. transparan, dan juga fun. Ya, untuk Oke. efisien karena ini mudah dan sangat murah. Untuk membeli ETF sama seperti saham, jadinya bisa melewati seluruh anggota bursa dan transaksinya di bursa. Transaksinya juga sama seperti saham, T+2, sangat efisien. Dan juga sangat murah, karena dengan beberapa uang saja mulai dari Rp10.000 bahkan bisa membeli satu lot ETF yang mungkin isinya mengikuti pergerakan dari harga indeks. Yang kedua adalah transparan. Nah, ini mungkin tidak seperti reksadana mungkin untuk portfolio composition fund yang tidak diungkapkan semua, tetapi untuk ETF investor bisa melihat apa sih isi dari fund-fundnya itu. Jadi setiap akhir hari bursa mengumumkan apa isi dari ETF pada akhir hari di website bursa, sehingga investor tidak seperti membeli kucing dalam karung gitu ya. Jadi kita Oke. bisa melihat seluruh saham yang kita beli. Dan yang terakhir, ETF merupakan produk yang juga bisa mendapatkan dividen dan capital gain, karena bisa mendapatkan dividen dari dividen underlying sahamnya dan juga menambah dari aset under management ataupun NAV-nya. Dan yang pastinya ETF ini merupakan produk yang liquid, Mas Pras, karena ada mekanisme dealer partisipan. Jadi ada anggota bursa yang bertindak Iya. untuk selalu menyediakan kotasi beli dan jual. Jadi nggak usah khawatir, kapanpun mau beli ada harganya, dan kapanpun mau jual selalu ada harganya untuk di ETF. Itu dia efisien, transparan, kemudian fun. Ini menarik kalau kita lihat dengan ETF sendiri. Lantas perkembangannya untuk produk ETF di pasar modal Indonesia hingga kini sudah seperti apa? Kalau memang ini tadi banyak happy-nya begitu kalau kita investasi di ETF ini. Iya betul Mas. Jadi untuk ETF sendiri Ya. hingga kuartal 3 2023 terdapat 49 produk ETF yang sudah di Bursa Efek Indonesia diterbitkan oleh 22 manajer investasi. Jumlah ETF ini merupakan jumlah yang terbanyak dibandingkan jumlah ETF di bursa ASEAN seperti Singapura ada 42, Thailand 13, dan di Malaysia ada 16. Jadi kita yang terbanyak dari sisi produk yaitu ada 49, sehingga banyak sekali variasi bagi investor yang ada di pasar modal Indonesia untuk masuk ke dalam ETF. Oke. Dana kelolaan dari ETF juga terus meningkat sebesar 23%, sebanyak 13,76 triliun tahun 2002 menjadi 17 triliun di kuartal 3 2023. Jadi memang demand-nya cukup meningkat sekali Mas, dan kami pastinya terus berharap agar momentum pertumbuhan ETF yang sudah baik ini dapat terus berlanjut. Oleh karena itu, bursa dengan dukungan SRO lainnya dan para pelaku pasar juga terus berupaya untuk menciptakan berbagai terobosan dan pengembangan di ekosistem ETF. Salah satunya tahun depan kita akan mengembangkan indikatif NAV yang nantinya investor akan dapat mengakses kira-kira NAV pada setiap jamnya ataupun setiap real time-nya berapa. Oleh karena itu memang kita akan membuat ETF semakin transparan lagi dan juga akan kelihatan berapa sih nilai asli atau NAV-nya dari ETF tersebut.
Baik, itu dia. Selain ETF ada juga produk waran terstruktur yang sudah Anda sampaikan tadi. Tapi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya Pak. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan pemirsa berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan jumlah investor muda ini di pasar modal Indonesia. Data per Oktober 2023. Ya, kita akan cermati Agustus, September, Oktober ya, di mana Agustus tercatat 6,61 juta, kemudian di September 6,67 juta investor dan di bulan Oktober naik lagi menjadi 6,74 juta investor muda di pasar modal Indonesia. Berikutnya target dari Bursa Efek di tahun depan, penambahan jumlah investor itu bisa mencapai 2 juta orang, kemudian rata-rata nilai transaksi hariannya tercatat 12,25 triliun dan pencatatan efek bisa mencapai 230 emiten baru. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Firza Rizky. Ya Pak Firza, kita akan lanjutkan kembali. Tadi sempat tertunda produk-produk non saham begitu ya akan digelar dalam Structure Product Day 2023 begitu tadi sudah disampaikan terkait dengan ETF dan berikutnya adalah waran terstruktur ini yang merupakan produk terbaru di Bursa Efek begitu. Kira-kira apa sih yang menarik bagi investor dari produk ini? Ya, Mas Pras, terima kasih. Nah, mungkin untuk 6,74 juta investor muda, nah ini bisa salah satunya adalah mencoba ataupun juga melakukan investasi pada produk waran terstruktur. Waran terstruktur relatif baru 1 tahun, kita luncurkan dari tahun 2022 bulan September tahun lalu, tetapi memang demand dan animonya sudah cukup banyak. Waran terstruktur adalah efek yang diterbitkan oleh anggota bursa yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual ataupun membeli suatu saham underlying. Jadi memang sangat menarik, kalau kita membeli saham, kita memiliki kepemilikan, tetapi untuk membeli waran terstruktur, kita memiliki hak untuk membeli ataupun menjual suatu underlying. Nah pastinya karena kita membeli hak, harga dari waran terstruktur jauh lebih murah dibandingkan membeli harga saham underlying. Dan yang menariknya juga waran terstruktur dapat 2 tipe yaitu call warrant dan juga put warrant. Call warrant adalah hak untuk membeli sehingga untuk call warrant dapat dimanfaatkan ketika market sedang bullish dan put warrant adalah hak untuk menjual sehingga ini dapat dimanfaatkan untuk market sedang bearish. Saat ini di Pasar Modal Indonesia kita sudah memiliki 2 penerbit dan ada beberapa di pipeline. 2 penerbit tersebut adalah PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT Mergen Sekuritas Indonesia. Pastinya dengan ada produk waran terstruktur ini akan memudahkan investor yang menyukai produk yang relatifly memiliki higher risk dan higher return untuk mendapatkan exposure yang lebih atas pergerakan harga saham underlying. Jadi dengan capital yang relatif lebih murah bisa mendapatkan potensi keuntungan yang jauh lebih tinggi. Oke, terus bagaimana dengan aktivitas transaksi waran terstrukturnya nih di pasar modal? Apakah juga minat investor terkait dengan produk ini terus mengalami peningkatan nih Pak? Ya kalau kami lihat dari data statistik, Mas Pras memang untuk seri yang diterbitkan oleh para penerbit dari 2 penerbit ini saja sudah mencapai 123 seri per tahun ini, jadi memang sangat tinggi sekali animonya. Dari sisi demand kurang lebih sudah mencapai 3-4 miliar untuk 1 hari perdagangan turnovernya dan juga ini meningkat 12% dibandingkan tahun lalu dan total value perdagangan di pasar sekunder year to date mencapai 510 miliar dan volume mencapai 7.361 juta lembar. Jadi memang dari sisi supply dan demand ini sangat berimbang dan kita sangat optimis untuk produk waran terstruktur akan terus berkembang dengan penambahan penerbit ke depannya dan juga penambahan demografi muda tadi ya dari investor yang ada di pasar modal Indonesia. Oke, lantas dari Bursa Efek Indonesianya sendiri begitu adakah upaya untuk meningkatkan transaksi waran terstruktur ke depan? Pastinya Mas Pras, jadi tidak hanya ETF di mana kita mengembangkan indikatif NAV untuk waran terstruktur juga terus kita kembangkan. Kami melihat memang untuk dari underlying waran terstruktur yang menggunakan saham-saham constituent index IDX 30 dan dengan adanya 123 seri yang sudah dikeluarkan ini sudah sold out semua Mas Pras. Jadi memang sudah sangat banyak animonya dan kita akan memperluas underlyingnya dari underlying saham-saham IDX 30 menjadi underlying saham-saham dari IDX 80.
Dan yang kedua, tidak hanya underlying-nya berupa saham, kita juga akan menambah underlying dalam bentuk indeks. Jadi ini juga mendukung produk-produk lain seperti indeks futures. Kita akan menambah indeks-indeks yang bisa menjadi underlying dari waran terstruktur. Jadi nanti bisa saja kita membeli hak untuk membeli atas suatu pergerakan indeks. Jadi sangat amat menarik sekali dan pastinya sangat terdiversifikasi dengan capital yang jauh lebih murah. Harapannya ke depan juga dengan penambahan underlying, baik itu saham dan indeks, juga kita akan mendapatkan penambahan ataupun banyak para anggota bursa kita, baik lokal maupun foreign yang ingin ataupun masuk ke dalam bisnis ini sebagai penerbit dan atau liquidity provider. Baik, kegiatan Structure Product Day 2023 ini juga menarik ya, akan membahas mengenai produk derivatif yang ada di bursa. Menarik karena mungkin belum banyak begitu investor yang mengenal terkait dengan produk derivatif khususnya yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, apa yang bisa Anda bisa sampaikan nih terkait dengan produk ini, kemudian saat ini produk derivatif apa saja yang sudah ada di Bursa Efek? Ya, Mas Pras, dan jadi yang menarik dari Structured Product Day ini adalah seluruh investor di pasar modal Indonesia yang ingin mempunyai exposure ataupun pengetahuan lebih atas produk-produk non-saham, non-obligasi gitu ya, ataupun non-reksadana. Nah, ini salah satu media yang tepat untuk kita mendapatkan informasi tersebut di Structured Product Day. Karena tadi kita udah bahas ETF, ada waran terstruktur, dan juga ada produk derivatif. Derivatif pada dasarnya merupakan sebuah kontrak perjanjian ya, yang mengikat untuk membeli ataupun menjual suatu underlying pada harga tertentu. Mungkin derivatif ini dapat digunakan juga untuk sarana lindung nilai dan juga sarana investasi untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. Derivatif tidak seperti ETF dan mungkin waran terstruktur, memang dari sisi resiko dan juga dari sisi return ini jauh lebih tinggi dibandingkan dari ETF dan waran terstruktur. Oleh karena itu memang dengan adanya produk ataupun structured product day ini, harapannya kita bisa berdiskusi bersama-sama terkait dengan risk dan return dari produk derivatif. Saat ini sudah ada 4 produk derivatif. Ada IDX LQ45 Futures, yaitu produk derivatif yang menggunakan underlying indeks S&P 45. Ada IDX 30 Futures, yaitu produk derivatif yang menggunakan underlying IDX 30. Dan juga ada produk derivatif yang menggunakan underlying bonds ya, seperti single benchmark bond futures dan juga basket bond futures. Jadi memang sangat lengkap. Dari sisi equity sudah ada produk derivatifnya, dan dari sisi obligasi pun juga sudah ada produk derivatifnya. Baik, dan salah satu produk derivatif ini terkait dengan derivatif single stock futures begitu. Apakah jadi diluncurkan tahun ini? Terus apa yang membuat produk ini menarik bagi investor? Betul sekali Mas Pras. Nah, ini yang akan kita spill dari Structured Product Day ini adalah salah satu rencana pengembangan kita di tahun 2024, yaitu dengan kita akan memaparkan lebih lanjut terkait single stock futures. Single stock futures akan kita kembangkan pada kuartal 1 2024 insya Allah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya single stock futures ini akan melengkapi alternatif-alternatif investasi yang bisa menjadi pilihan dari seluruh investor. Untuk single stock futures, bursa terus mengembangkan dan juga terus menambah pipeline dari saham-saham yang bisa menjadi underlying dari single stock futures. Dengan single stock futures, investor nantinya bisa membeli saham dengan lebih murah lagi. Jadi untuk single stock futures kurang lebih investor bisa membeli saham 25 kali jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli saham underlying. Tetapi harus diingat bahwa memang produk yang lebih murah ini memiliki potensi return dan potensi resiko yang juga lebih tinggi, karena namanya derivatif adalah produk leverage di mana modalnya kecil tapi potensi return ataupun resikonya juga lebih banyak. Oleh karena itu di Structured Product ini kita akan bahas lebih lanjut nih Mas Pras, mekanisme seperti apa, resikonya seperti apa, returnnya seperti apa. Baik, lantas strategi dari manajemen sendiri bagaimana begitu agar produk ini ramai ditransaksikan paling tidak seperti waran terstruktur lah misalnya nih. Betul sekali, itu selalu yang kita kembangkan ya Mas Pras, tidak hanya ETF, waran terstruktur, derivatif. Kita terus mengembangkan agar seluruh produk yang dikeluarkan oleh bursa ini ramai. Tidak hanya jadi investor pun juga selalu menginvestasikan produk-produk yang dikeluarkan oleh bursa. Strategi dari kami untuk meramaikan produk derivatif khususnya single stock futures adalah kami ingin melengkapi seluruh ekosistem yang melengkapi perdagangan derivatif. Yang pertama adalah kita akan mempermudah onboarding investor.
Jadi untuk masuk ke dalam produk derivatif, seluruh investor ini sama mudahnya dengan masuk ke dalam investasi saham, ETF, dan luar struktur. Jadi tinggal buka sub rekening efek, buka bank di RDN, ataupun juga nanti dengan ada POJ ke-15, ada SRE pengganti alternatif RDN itu juga bisa dimanfaatkan, dan Oke. sehingga investor akan sangat mudah untuk menjadi nasabah dari produk derivatif. Yang Itu dia. kedua, pastinya menarik lebih banyak lagi anggota bursa untuk dapat bergabung menjadi anggota bursa derivatif, baik sebagai brokerage dan maupun juga sebagai liquidity provider. Nah, oleh karena itu, mulai dari sekarang sebenarnya kami sudah lakukan secara paralel, kami terus melakukan capacity building dan internalisasi kepada anggota-anggota bursa yang berminat untuk masuk ke dalam produk derivatif. Mudah-mudahan sudah ada beberapa di pipeline, dan nanti tahun depan akan semakin banyak anggota bursa yang meramaikan lagi untuk produk derivatif. Baik, Yang ini ketiga ya. adalah untuk terkait ini pastinya kita akan mempermudah kegiatan short selling, Ya. Mas Pras, jadi agar Oke. liquidity provider-nya mudah menyediakan kvotasi, dan pastinya yang terakhir adalah terus melakukan sosialisasi dan literasi dan edukasi terhadap produk derivatif secara berkelanjutan kepada investor. Pak Firja, terakhir harapan Anda terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Structure Product Day 2023. Iya, Mas Pras, melalui kegiatan Structured Product Day, kami berharap semakin banyak investor yang mengetahui terkait produk investasi potensial di pasar modal, khususnya selain saham Ya. dan juga obligasi. Jadi bisa mengenal lebih lanjut terkait risk dan return, mekanisme perdagangan, dan cara berinvestasi khususnya di ETF, foreign struktur, dan juga futures untuk mendukung strategi investasi dari investor sehingga portofolio investor agar lebih optimal lagi khususnya di tahun depan dan tahun-tahun seterusnya. Baik, Pak Firza, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Semoga sukses Pak untuk kegiatan yang diselenggarakan untuk tahun ini. Selamat berjumpa kembali. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.